Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Juni Iswanto selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Instrumen Pengumpulan Data, yang beranggotakan saya Ahmad Sultan Fatoni, yang kedua Anang Sofia Nur Azhari, yang ketiga Nafiul Nurlaili. Langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh teman saya. Definisi data. Data merupakan sekumpulan fakta atau informasi yang diperoleh dari suatu objek yang diamati. Istilah data berasal dari bahasa Latin datum yang berarti sesuatu yang diberikan. Dalam penelitian, data dapat berbentuk angka maupun kategori. Data kuantitatif biasanya disajikan dalam bentuk angka yang dapat dihitung atau diukur, sedangkan data kualitatif disajikan dalam bentuk deskripsi atau kategori tertentu. Secara umum, data diperoleh melalui proses pengamatan, pengukuran, atau pencatatan terhadap variabel yang diteliti. Data menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan ilmiah. Selanjutnya ada klasifikasi data. Klasifikasi data yang pertama, klasifikasi data berdasarkan cara memperoleh atau mengukurnya. Yang pertama ada data diskrit. Data diskrit sendiri yaitu data berbentuk bilangan bulat yang diperoleh dari proses menghitung. Data ini tidak memiliki nilai pecahan, contohnya jumlah mahasiswa, jumlah kecelakaan, atau jumlah pasien. Selanjutnya yang kedua ada data kontinu. Data kontinu sendiri artinya data yang diperoleh melalui pengukuran dan dapat berupa bilangan pecahan, contohnya tinggi badan, berat badan, atau kadar hemoglobin. Selanjutnya yang kedua ada klasifikasi data berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada data kuantitatif. Data kuantitatif sendiri artinya data dalam bentuk angka yang dapat dianalisis menggunakan teknik statistik. Misalnya jumlah penduduk, nilai ujian, atau berat badan. Selanjutnya data kualitatif. Data kualitatif sendiri adalah data dalam bentuk kategori atau deskripsi yang menggambarkan karakteristik tertentu seperti tingkat pendidikan, jenis kelamin, atau status kesehatan. Yang ketiga, ada klasifikasi data berdasarkan sumbernya. Dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama melalui wawancara, observasi, kuesioner, atau pengukuran langsung. Kelebihannya adalah penelitian dapat menyesuaikan variabel sesuai kebutuhan peneliti. Namun, pengumpulan data primer biasanya memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih besar. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah tersedia sebelumnya, seperti laporan penelitian, jurnal ilmiah, atau survei nasional. Penggunaan data sekunder lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Tetapi peneliti harus menyesuaikan variabel penelitian dengan data yang sudah ada. Data sekunder banyak dimanfaatkan dalam peneliti skala besar karena dapat mempercepat proses publikasi dan mendukung peningkatan mutu institusi. Tes dan skala psikologi. Istilah tes dan skala psikologi dalam pembicaraan sehari-hari sering dianggap sama. Secara metodologis, perbedaan mendasar antara tes dan skala psikologi terletak pada konstruk yang diukur dan model Poskarnya. Tes menggunakan pendekatan objektif dengan standar jawaban tertentu, sedangkan skala psikologi menggunakan pendekatan subjektif yang mengandalkan persepsi individu. Dalam pengembangan instrumen, baik tes maupun secara psikologi harus melalui tahapan, yakni penyusunan skisi, penulisan butir, uji coba, analisis butir, revisi, dan uji validitas.
Namun, untuk keperluan pengembangan instrumen, alat ukur istilah tersebut mempunyai perbedaan. Tes digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif, sedangkan skala digunakan untuk mengukur kemampuan non-kognitif. Aspek kognitif meliputi memori, keterampilan kognitif, proses visual dan spasial, dan fungsi eksekutif. Aspek non-kognitif meliputi motivasi, minat, komunikasi, dan interaksi interpersonal. Tes kognitif dapat diukur secara langsung dengan respon dari subjek terhadap objek yang diukur, bersifat tegas, jawaban dari subjek dalam bentuk benar dan salah. Sedangkan skala psikologi yang mengukur kemampuan non-kognitif diukur dari subjek terhadap objek dan jawaban subjek tidak dalam bentuk benar dan salah. Pengertian tes. Tes adalah instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan seseorang. Tes dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk, tujuan, dan standar pelaksanaan. Prinsip tes yang baik meliputi validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikalitas, dan ekonomis. Analisis butir soal mencakup tingkat kesukaran, daya pembeda, dan aktivitas distributor. Tes pengetahuan dilakukan dalam bentuk tertulis dan lisan. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat pengetahuan seseorang terhadap suatu objek yang ditanyakan. Skala psikologi. Skala psikologi seperti pembahasan sebelumnya, skala psikologi digunakan untuk mengukur aspek non-kognitif. Langkah pengembangan skala psikologi meliputi penentuan konstruk, definisi operasional, penyusunan indikator, penulisan item, uji coba, serta pengujian validitas. Perlu diperhatikan adanya bias soal dalam pengisian skala. Contoh dari skala psikologi. 1. Skala Goodman. Skala Goodman adalah metode pengukuran sikap atau intensitas karakteristik yang menggunakan dua pilihan jawaban, tegas dan benar, ya tidak, benar salah, pernah tidak pernah. Skala ini bersifat kumulatif, di mana responden yang setuju dengan pernyataan intensitas tinggi diasumsikan setuju dengan pernyataan intensitas rendah sebelumnya. Skala Likert. Skala Likert adalah metode pengukuran dalam bentuk penelitian sosial untuk mengukur sikap, pendapatan persepsi, atau perilaku seseorang terhadap fenomena tertentu. Responden diminta menunjukkan tingkat persetujuan mereka terhadap pernyataan, biasanya menggunakan 5 poin, sangat tidak setuju hingga sangat setuju, untuk mengubah data kualitatif menjadi kuantitatif. Ketiga, skala diferensial semantik adalah teknik populer untuk mengukur sikap orang terhadap hampir semua hal. Skala ini dipopulerkan oleh Charles Osagot pada tahun 1952. Skala diferensial semantik menggunakan satu set standar kata sifat bipolar, biasanya menggunakan rentang 5 atau 7 poin di antara dua kutub kata. Cocok untuk mengukur citra merek, sikap politik, dan persepsi sosial, di mana peserta penelitian menilai suatu masalah atau objek. Prosedur sederhana ini menggambarkan berbagai manfaat, baik bagi peneliti maupun peserta penelitian. Validitas dan reliabilitas merupakan fondasi utama dalam instrumen pengumpulan data untuk pengukuran sosial, memastikan bahwa alat ukur seperti angket atau skala Likert benar-benar akurat dan konsisten. Definisi validitas. Validitas mengukur sejauh mana instrumen benar-benar menangkap konsep sosial yang dimaksud, bukan hal lain. Ini mencakup kesesuaian antara definisi konseptual seperti interaksi sosial dengan pengukuran aktual sehingga menghindari bias atau pengukuran yang menyimpang. Tanpa validitas, data sosial bisa menyesatkan meskipun konsisten. Jenis-jenis validitas. Validitas isi atau concern validity memeriksa apakah item instrumen mencakup semua aspek konsep. Dinilai ahli melalui expert judgment atau korelasi item total.
Validitas konstruk atau konstruk validity menguji keselarasan dengan teori termasuk validitas konvergen dan diskriminan. Validitas kriteria atau criterion validity membandingkan hasil instrumen dengan ukuran eksternal seperti skor, observasi, atau tes standar. Definisi reliabilitas menunjukkan konsistensi hasil instrumen saat diulang pada kondisi lama, seperti jawaban stabil antar waktu. Untuk angkat interaksi sosial, reliable tidak menjamin valid, tapi valid harus reliable. Jenis-jenis reliabilitas internal, konsistensi antar ritme dihitung via Cranbach, alpha atau split half. Reliabilitas stabilitas atau tes retest, korelasi hasil pengukuran tes pada waktu berbeda. Reliabilitas iterator, keseluruhan antar pengukur berbeda. Kesimpulan, instrumen pengumpulan data merupakan alat yang sangat penting dalam proses penelitian karena berfungsi untuk memperoleh informasi yang akurat dari objek yang teliti. Data yang dikumpulkan dalam penelitian dapat disignifikasikan berdasarkan cara pengumpulan data discrete dan kontinum. Sifatnya data kualitatif dan kuantitatif, serta sumbernya data primer dan data sekunder. Klasifikasi tersebut membantu peneliti dalam menentukan metode pengumpulan dan pengolahan data yang tepat. Dalam penelitian sosial, instrumen yang sering digunakan antara lain tes dan skala psikologi. Tes biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif atau pengetahuan seseorang, sedangkan skala psikologi digunakan untuk mengukur sikap, persepsi, atau perilaku individu. Beberapa jenis skala yang umum digunakan adalah skala Goodman, skala Likert, dan skala semantik diferensial. Agar instrumen penelitian dapat menghasilkan data yang berkualitas, maka instrumen harus memenuhi dua syarat, yaitu validitas dan reliabilitas. Validitas menunjukkan sejauh mana alat ukur mampu mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan reliabilitas menunjukkan tingkat konsisten alat ukur ketika digunakan berulang kali. Dengan instrumen yang valid dan reliable, hasil penelitian akan lebih akurat, dapat dipercaya, dan mampu memberikan gambar yang jelas mengenai fenomena yang diteliti.